Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat pecinta Fatayat dimanapun berada yang dirahmati Allah, Anda sedang bahagia bersama keluarga? Saya berharap begitu. Salam sehat dan produktif bagi pemirsa media sosial Fatayat, baik di FB, fanpage, Instagram, YouTube, dan juga WhatsApp yang berbahagia. Sudah 3 bulan kita melampaui pandemik ini. Tentu memunculkan suatu pertanyaan, bagaimana peran perempuan dalam lingkungan dan isu ketahanan pangan di masa dan pasca pandemik. Nah, berbicara masalah peran itu tentu tidak terlepas dari kemampuan dan kualitas perempuan itu sendiri. Katakanlah peran Fatayat, perempuan dengan segala pernak-pernik kehidupan. Mau mencari perempuan di bidang apa saja, insya Allah di Fatayat ada. Cari yang berpotensi di bidang pendidikan, banyak. Ekonomi ada, hukum ada, politikus ada, wartawan juga ada. Pertanian apalagi. Setelah kita mengetahui kualitas atau potensi dari perempuan tadi, maka kita bisa memberi label peran perempuan tadi dalam lingkungan. Menurut saya, peran perempuan dalam lingkungan itu tergantung dari apa yang kita maknai. Bukan berarti lingkungan itu harus identik dengan bidang pertanian, tidak. Tetapi karena sekarang ini di masa pandemik dan posisi stay at home atau berada di rumah, maka peran perempuan di lingkungan ini cenderung bagaimana perempuan mampu memerankan kualitas dirinya, mampu mengaktualisasikan kemampuan diri, mampu mewujudkan kreativitas diri, dan mampu memanajemen kesadaran diri untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Peran nyata yang dilakukan perempuan Fatayat di lingkungan Tulungagung, bagian dari aktualisasi perempuan Fatayat berkarya untuk negeri, ini dengan menyedekahkan tenaganya untuk menjahit 15.000 masker kain Fatayat dan sekaligus mendistribusikan ke warga masyarakat Tulungagung di 19 kecamatan dan juga instansi-instansi yang lain. Sahabat pecinta Fatayat yang berbahagia. Peran perempuan nyata yang lainnya yaitu berbentuk keikhlasan dan mau berbagi, apakah itu berupa sembako, vitamin maupun barang lain yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemik. Padahal keluarganya dalam kondisi juga terpuruk loh. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa sedekah yang paling banyak pahalanya adalah ketika yang sedekah itu dalam kondisi tidak mampu atau terpuruk. Nah, kemudian peran perempuan yang harus dilakukan di masa pandemik ini apa? Nah, pertama, bagaimana perempuan mampu mewujudkan kreativitas diri. Stay at home tidak ada alasan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan di rumah justru harus lebih produktif dan kreatif dalam segala hal, guna membantu perekonomian keluarga dalam rangka menopang ketahanan pangan keluarga. Maka perempuan harus kreatif dalam hal ini. Bisa menanam sayur-sayuran seperti cabai, bayam, berambang, terong, sawi, kenikir, dan sayuran lainnya. Kemudian empon-empon untuk kebutuhan dapur maupun jamu kesehatan seperti jahe, laos, kunyit, kencur, temulawak, serai, dan empon-empon yang lain sebagainya. Nah, dengan kita menanam semua itu, setidaknya kebutuhan di masa pasca pandemik nanti bisa kita nikmati. Jadi di masa pandemik silahkan berkarya karena kita posisi di rumah. Jadi tidak ada alasan, tidak ada lahan, tetapi bagaimana kita berinovasi membuat rumah kita menjadi indah dan semua yang kita tanam bermanfaat untuk menopang ketahanan pangan hidup kita. Pandemik ini memang menyisakan persoalan ketahanan pangan yang sangat urgen sekali. Jangan ada istilah sakitnya
meninggalnya itu karena kelaparan. Sangat ironis. Karena perempuan itu harus produktif di segala bidang. Jadi dalam hal ketahanan pangan pun perempuan harus produktif dalam berbuat. Menjaga ketahanan pangan selain upaya-upaya tadi juga bisa kita kolaborasikan dengan perekonomian yang serba digital. Kita bisa bisnis online dengan usaha yang kita miliki, bisa bisnis online, jualan sayuran yang paket dengan bumbunya, atau mungkin jualan sayuran bibitnya, atau mungkin bunga hiasnya, dan lain sebagainya yang hasilnya bisa menopang ketahanan pangan kita. Selanjutnya, peran perempuan di masa pandemik maupun pasca pandemik yang paling pokok untuk menunjang ketahanan pangan adalah imunitas diri yang berangkat dari dalam, yaitu tentang kesadaran. Bagaimana kita mampu memanajemen kesadaran diri untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang kita lihat makin hari malah makin meningkat, yang sangat memprihatinkan sahabat-sahabat. Sahabat pecinta Fatayat yang berbahagia, kita tidak boleh berputus asa. Sebagaimana firman Allah dalam Penggalan surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, wala tai'asu mirrohillah, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Di situ jelas bahwa kita dilarang berputus asa. Maka dalam rangka menjaga ketahanan pangan dengan segala upaya harus kita lakukan, tentu tidak menyalahi aturan dan juga martabat manusia. Demikian tadi sharing sedikit tentang peran perempuan dalam lingkungan dan isu ketahanan pangan di masa dan pasca pandemik COVID-19. Sahabat pecinta Fatayat yang berbahagia, di penghujung Ramadan izinkan saya menyampaikan bahwa Idul Fitri adalah hari kemenangan. Di hari kemenangan ini semoga kita termasuk perempuan yang menang dalam produktivitasnya. Produktif ibadahnya, produktif sosialnya, produktif seninya, produktif pendidikannya, produktif ekonominya, produktif kesehatannya, produktif politik hukumnya, produktif kebijakannya, dan produktif di segala bidang. Ada pantun buat sahabat pecinta Fatayat. Di masa pandemik tetap berfatayat, virus dari Wuhan namanya Corona. Perbuatan maksiat segera bertaubat, semoga diampuni Tuhan Sang Bijaksana. Segenap pengurus pimpinan cabang Fatayat NU Tulungagung menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamangkum. Satukan langkah dan teguhkan hati di hari yang fitri, bulatkan tekad dengan nurani yang kuat untuk berjuang bersama pimpinan cabang Fatayat NU Tulungagung periode 2019-2024. Akhir kata, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatayat Nahdlatul Ulama, teladan pemudi utama, berguna bagi nusa bangsa, menjunjung